Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat selalu bersyukur dan menghormati hadirat Tuhan dalam hidup kami, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya mau membawakan sharing firman yang berjudul menghormati hadirat Tuhan. Saya sekali lagi, menghormati hadirat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 8 ayat 12 sampai ayat ke-13. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lebih lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. 13. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Saudara, kalau kita melihat dalam firman ini, bahwa orang yang takut akan Allah itu ganjarannya adalah memperoleh kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan secara duniawi yang saat ini kita miliki, tetapi kebahagiaan karena kita dapat bersekutu dan memperoleh kehidupan yang kekal. Namun sayang sekali, banyak orang Kristen akhir-akhir ini tidak menghormati hadirat Allah. Mereka menganggap bahwa ketika datang ke gereja, hal yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa mungkin mengeluh, saudara, atau mungkin bahkan mereka berlomba-lomba untuk sibuk dengan urusan sendiri, saudara, atau mungkin ada motivasi lain. Dan sering kali ketika kita di dalam gereja, kita bisa memakai firman Allah untuk membenarkan diri sendiri dan menyerang orang lain. Seakan-akan firman Allah, seakan-akan gereja, mereka tidak hiraukan, seakan-akan mereka tidak melihat hadirat Tuhan di dalam gereja. Kalau orang Kristen melihat hadirat Tuhan di dalam gereja, kalau mereka fokus mencari Tuhan, kalau mereka mempunyai motivasi yang benar, pasti pemikirannya bukanlah untuk hal-hal yang pribadi. Tetapi bagaimana agar sebagai umat Tuhan, saya juga bisa ambil bagian dalam pekerjaan yang telah Tuhan titipkan di dalam gereja, di mana Tuhan kasih visi terhadap gereja itu. Dan sehingga orang Kristen kita tidak akan sibuk untuk mencari berkat, saudara. Tetapi fokus kita adalah bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mengapa sekarang kita, saudara, seringkali sebagai orang Kristen, kita gampang putus asa, kita gampang takut, kita gampang khawatir, karena kita tidak bisa melihat itu semua. Kita tidak bisa menghormati hadirat Tuhan. Kita tidak bisa melihat kekristenan secara sesungguhnya bahwa kita harus ikut Tuhan. Nah, saya beri contoh satu lagi, saudara. Kita akan melihat di dalam 1 Samuel 2 ayat 30. Bagaimana firman Tuhan sendiri juga berkata bahwa siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati. Tetapi siapa yang tidak menghormati Tuhan tidak akan dihormati. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jadi cerita ini, saudara, ini berbicara mengenai Imam Eli. Begitu Imam Eli pada saat itu mempunyai 2 orang anak yang bernama Hofni dan Pinehas, dan anak-anak Imam Eli ini, saudara, tidak menghormati Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara mereka mengambil persembahan yang harusnya dikhususkan bagi Tuhan, mereka ambil bagian terbaik, yaitu lemaknya. Harusnya pada peraturan di perjanjian lama, imam boleh mengambil persembahan itu setelah lemaknya, saudara. Setelah bagian terbaiknya dipersembahkan kepada Tuhan, baru dia boleh ambil. Dan ditambah itu, anak-anak Imam Eli juga telah mengotori mesbah kudus Tuhan dengan, Alkitab mencatat, meniduri perempuan-perempuan yang datang ke bait Allah. Berarti mereka telah menistakan bait Allah, saudara. Mereka tidak menghormati hadirat Tuhan yang ada di bait Allah. Nah, Eli, saudara, yang mengetahui hal ini bukannya menegur dengan keras anak-anaknya, tetapi dia hanya menasihati mungkin secara ringan, saudara, ya. Dan akhirnya firman Tuhan juga menegur. Dan kalau kita melihat akhir hidup dari Imam Eli, saudara, anak-anaknya mati, saudara, dan dia sendiri juga
mati ya saudara, ketika lagi duduk kemudian dia jatuh gitu saudara, karena agak gemuk. Kita mencatat di situ posturnya. Nah, jadi kita ngelihat kalau kita di dalam gereja, jangan kita pikir bahwa oh itu kan di zaman dahulu seperti anak-anak Imam Eli mungkin tidak menghormati hadirat Tuhan dengan cara ya berzina dengan perempuan atau mungkin mengambil persembahan. Tetapi yang sering kali orang lupa, saat ini pun kita pun melakukan hal yang sama kejinya dengan yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli, saudara. Kalau saudara datang ke gereja masih ada dendam, saudara, kita tidak bisa memaafkan orang. Kalau saudara datang ke gereja tidak melihat firman Tuhan, malah mungkin sibuk dengan mungkin WA, mungkin lihat berita, atau mungkin sibuk main-main, saudara, itu pun sama juga dengan tidak menghormati hadirat Tuhan. Makanya kalau kita datang ke gereja, saudara, jangan fokus yang lain. Jangan fokus pada khawatirmu, jangan fokus pada masalahmu, jangan juga sibuk dengan urusan lain. Fokus, duduk diam di hadirat Tuhan, dengar firman. Karena firman Tuhan itu, saudara, yang dapat mengubah nasib kita. Banyak orang nggak sadar hal ini. Mereka pikir bahwa datang ke gerejanya cukup, saudara. Tapi mereka lupa bahwa gereja itu tempat yang baik. Tempat yang baik untuk menabur, saudara. Jadi mulai sekarang, apapun masalahmu, apapun beban hidupmu, atau mungkin sesibuk-sibuknya engkau, saudara, ketika datang ke gereja, duduk, diam, dengar firman Tuhan. Hormati hadirat Tuhan. Ketika engkau sedang ada renungan, engkau sedang doa, sungguh-sungguhlah berdoa. Ketika ada firman Tuhan dibentangkan, jangan sibuk sendiri, saudara. Hilangkan semua motivasi yang tidak baik, karena kalau engkau mempunyai motivasi yang tidak baik, sama saja engkau tidak menghormati hadirat Tuhan. Kalau engkau sibuk sendiri, hatimu tidak bersih di hadapan Tuhan, hatimu tidak kudus, engkau berarti juga telah menistakan tempat kudus Tuhan. Jangan lagi kita bertindak dengan cara yang demikian, tapi fokus bagaimana kita bisa membersihkan diri kita, saudara, agar tubuh kita menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadirat Tuhan. Dan ketika kita datang ke gereja, saudara, kita bisa benar-benar fokus dan menghormati hadirat Tuhan. Percayalah, siapa yang menghormati Tuhan, akan Tuhan hormati. Dan melalui peristiwa ini, saudara, saya yakin dan percaya apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, kalau engkau mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan, engkau sungguh hormat dan mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, disitulah kuasa Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Ajar kami untuk melihat Tuhan ketika kami datang ke hadirat Tuhan, apakah kami sungguh-sungguh menghormati Tuhan, atau kami masih memikirkan hal yang lain, atau kami sibuk dengan keinginan kami sendiri Tuhan. Kami mempunyai motivasi, kami mungkin mempunyai kekhawatiran kami sendiri Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami lebih menghormati hadirat Tuhan dalam hidup kami. Mari saudara-saudara, kita berdoa agar setiap kami, Tuhan, mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji, walaupun terkadang kami tidak mengerti. Tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari saudara-saudari, dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara punya pergumulan, punya persoalan, tantangan di dalam karir, studi keuangan, masalah keluarga, kesehatan apapun juga termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara yang terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkan tanganmu di bagian sakit supaya menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan dan doa dan konseling, dapat menghubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.